Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik. Baiklah, seperti apa yang Bapak katakan pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ini kita hanya akan membahas materi yang akan digunakan untuk ujian untuk ulangan harian di pertemuan yang akan datang. Baiklah, untuk materi hari ini yaitu materi tentang penyebutan nama manusia di dalam Al-Quran. Baiklah, sebelum Bapak mulai, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah semuanya sudah masuk? Oh, sudah masuk semuanya ya. Baiklah. Oke, ada yang tahu apa-apa saja penyebutan nama manusia di dalam Al-Quran? Baiklah, jika tidak tahu, Bapak akan jelaskan. Pertama, penyebutan manusia di dalam Al-Quran yang pertama yaitu satu, insan. Apa itu insan? Insan atau al-insani terbentuk dari kata nasia yang berarti lupa. Kata al-insan mengacu pada potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia berupa potensi untuk tumbuh dan berkembang secara fisik. Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan juga potensi untuk bertumbuh dan berkembang secara mental spiritual. Perkembangan tersebut antara lain meliputi kemampuan untuk berbicara, Quran surah Ar-Rahman ayat 4, menguasai ilmu pengetahuan melalui proses tertentu dengan mengajarkan manusia dengan kalam, yaitu baca tulis, dan segala apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 4-5. Kemampuan untuk mengenal Tuhan dari potensi manusia ini memberi peluang manusia untuk mengembangkan kualitas sumber daya insannya. Selain memiliki potensi yang positif, manusia juga memiliki potensi yang mendorongnya ke arah tindakan, sikap, serta perilaku negatif dan merugikan. Potensi tersebut yakni bentuk kecenderungan manusia untuk berlaku zolim dan mengingkari nikmat. Quran surah Ibrahim ayat 34. Tidak berterima kasih dan putus asa. Quran surah Hud ayat 9. Bila telah bercukupan hingga mereka sanggup mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Quran surah Al-Imran ayat 181. Perilaku manusia seperti ini cenderung menjadi manusia lupa diri dan melupakan harkat serta martabat dirinya sebagai makhluk ciptaan menurut Muhammad Quraish Shihab. Setidaknya 3 kecenderungan sifat fitrah manusia yaitu benar, baik, dan indah. Mengejar yang indah melahirkan seni, mengacu kepada bagaimana manusia dapat menerapkan dirinya sebagai sosok pribadi yang mampu untuk mengembangkan dirinya agar menjadi sosok ilmuwan dan seniman serta berakhlak mulia secara utuh. Konsep al-insan dikerahkan pada upaya mendorong manusia untuk berekreasi dan berinovasi. Dengan demikian, manusia dapat menghasilkan sejumlah kegiatan berupa pemikiran, yaitu ilmu pengetahuan, kesenian, ataupun benda-benda ciptaan. Kemudian melalui kemampuan berinovasi, manusia mampu merekayasa terutama tentang temuan-temuan baru dalam berbagai bidang.
Kata insan dalam Al-Quran untuk manusia dalam bentuk tunggal, untuk jumlahnya dipakai kata anas, unasi, insania, dan anasi. Sedangkan kata bayar untuk tunggal dan jamak ada dua, kata anasa dan nasia, yang berasal dari kata insan. Kata anasa bisa berarti absara. Quran surat Toha ayat 20 sampai ayat 20 dan 10. Dapat bermakna mengetahui dan bisa berarti minta izin. Adapun nasia berarti lupa. Quran surah Az-Zumar ayat 38-39. Rumpun kata insan digunakan Al-Quran untuk menyatakan lapangan kegiatan yang luas, antara lain manusia menerima pelajaran dari Allah tentang apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 96. Dan Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan tentang Al-Bayan, perkataan yang fasih, Quran surah Ar-Rahman ayat 1-3. Manusia mempunyai musuh yang nyata, yaitu setan. Quran surah Yusuf ayat 5 dan surah Al-Isra ayat 53. Manusia memikul amanah dari Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Manusia harus membagi waktu agar tidak rugi. Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Manusia mendapatkan bagian apa yang telah dikerjakan. Quran surah An-Najm ayat 39 dan An-Naziat ayat 35. Manusia terikat dengan akhlak, moral, dan sopan santun. Quran surah An-Ankabut ayat 8, Luqman ayat 14, dan Al-Ahqaf ayat 15. Yang kedua, Anas. Yang kedua, Anas. Dalam Al-Quran, kata Anas umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat yang berawal dari pasangan laki-laki dan wanita, kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa. Untuk saling kenal mengenal sebagai makhluk sosial, manusia secara fitrah senang hidup berkelompok. Sejak dari bentuk satuan yang terkecil, yaitu keluarga, sehingga berpaling besar dan kompleks, yaitu bangsa dan umat manusia. Kehidupan sosial memang diprioritaskan dalam ajaran Islam, bahwa konsep An-Nas terulang sekitar 24 kali dalam Al-Quran. Kemampuan untuk menerapkan diri dalam kehidupan sosial sehingga dapat mendatangkan manfaat. Sebagaimana Nabi menyatakan, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang banyak memberi manfaat bagi sesama manusia. Dengan demikian, konsep Anas mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai makhluk sosial dalam statusnya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimanapun manusia dituntut untuk beriman kepada penciptanya. Kemudian dalam kehidupan sosial mereka dituntut untuk berbuat kebaikan. Adapun terdapat 3 kerangka pokok peran manusia yang digariskan penciptanya. 1. Mengajak masyarakat berbuat baik. 2. Mencegah masyarakat berbuat mungkar. Dan yang ketiga, atas dasar iman kepada Allah. Jika kegiatannya dapat dilakukan manusia secara konsisten dan berkeseimbangan serta dapat dijadikan tradisi dalam kehidupan sosial, maka kelompok masyarakat tersebut sebagaimana
yang dijanjikan Allah akan berpeluang mencapai peringkat terbaik, yaitu predikat umat khair. Peringkat ini telah dicapai oleh Nabi dan para sahabat pada periode awal perkembangan masyarakat Islam, khususnya periode Madinah, dalam satu baldat thayyibah wal rabb ghafur. Adapun kata An-Nas menunjukkan adanya kelompok orang atau masyarakat yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan kehidupan, yaitu satu, tentang peternakan. Quran surah Al-Qasas ayat 23 dan Al-Furqan ayat 49. Yang kedua tentang keharusan menggunakan kekuatan besi, yaitu surah Al-Hadid ayat 25. Yang ketiga tentang pelayaran dan keharusan memperhatikan perubahan alam, Quran surah Al-Baqarah ayat 164. Keempat tentang perubahan sosial, surah Al-Imran ayat 140 dan Al-Anfal ayat 26. Yang kelima tentang kepemimpinan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 124. Yang keenam tentang ibadah, Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Seterusnya kata Al-Nas digunakan untuk mendapatkan keterangan Allah, yaitu tentang untuk menembus ruang angkasa, Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Yang ketiga Al-Basyar. Yang ketiga Al-Basyar. Kata Basyar berakar dengan huruf-huruf ba, shin, dan ra yang bermakna pokok, tampaknya sesuatu dengan baik dan indah. Kata kerja Basyar yang berarti bergembira, Basyara yang berarti bergembira, mengembirakan, dan menguliti, menguliti itu misalnya buaya. Dapat pula berarti memperhatikan dan mengurus sesuatu. Al-Quran menggunakan kata basyar sebanyak 37 kali, yakni 36 kali dalam bentuk mufrad dan sekali dalam bentuk musanna, untuk menunjuk manusia dari sudut lahirnya serta persamaannya dengan manusia seluruhnya. Pengertian ini ditemukan dalam Quran surah Al-Kahf ayat 110, tepatnya ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan, yang artinya sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia, Basyar, seperti kamu yang diberi wahyu kepadaku. Selain itu kata Basyar dalam surah Quran Ar-Rum ayat 20 yang mengiyakan bahwa proses kejadian manusia sebagai basyar melalui tahap-tahap sehingga mencapai kedewasaan. Kata bertebaran dalam ayat tersebut, Muhammad Qori Shihab mengartikannya di sini dengan berkembang biak akibat hubungan seksual dan bertebaran mencari rezeki. Hal ini dapat dilakukan manusia kecuali oleh mereka yang tidak memiliki kedewasaan dan tanggung jawab. Amun Salim menjelaskan bahwa ayat di atas menunjukkan adanya perkembangan kehidupan manusia karena di dalamnya terdapat kata min yang bermakna mulai, dari, dan kata summa yang bermakna peruntukan dan
selangan waktu. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa kejadian manusia dilewati dari tanah dan secara berangsur-angsur mencapai kesempurnaan ketika mereka telah menjadi dewasa. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 74, Allah SWT berfirman, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki." Dalam ayat ini Maryam mengungkapkan keheranannya betapa mungkin ia dapat memperoleh anak padahal ia belum pernah disentuh oleh bashar, yakni laki-laki dewasa. Yang mampu melakukan hubungan seksual. Di samping itu ditentukan pula kata Bashruna dan juga berakar dari Basyara yang artinya hubungan seksual. Kata Basyaruna disebutkan 2 kali di dalam satu ayat, yakni Al-Baqarah ayat 183. Dalam konsep Basyar, manusia adalah makhluk biologis. Sebagai makhluk biologis, berarti manusia terdiri atas unsur materi sehingga penampilan manusia dalam bentuk fisik material dalam konsep al-basyar, manusia merupakan makhluk jamaah dan secara umum terikat pada kaidah-kaidah umum dari kehidupan makhluk biologis seperti berkembang biak, mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam mencapai tingkat kematangan dan kedewasaan. Memerlukan makan dan minum untuk hidup, menerima pasangan hidup untuk melanjutkan turunannya, dorongan mempertahankan diri sebagai dorongan primer makhluk biologis. Adapun penjelasan Al-Quran tentang proses dan fase perkembangan manusia sebagai makhluk biologis adalah sebelum lahir. Proses penciptaan manusia berawal dari pembuahan sel telur dan sel sperma dalam rahim. Pembentukan fisik janin, Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Sesudah lahir, proses pengembangan dari bayi, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Quran surah Al-Ghafir ayat 67. Selain itu, sebagai makhluk biologis, manusia pun mengalami proses akhirnya secara fisik, yaitu mati. Secara pemenuhan kebutuhan manusia telah diatur oleh penciptanya, karena manusia juga sebagai makhluk ciptaan sang pencipta memberikan tata cara dan ketentuan agar manusia dapat menjalankan peran dalam hidupnya secara benar sesuai dengan hakikat penciptanya. Oleh karena itu diharapkan manusia akan selalu berada dalam kondisi kehidupan yang selamat. Al-Quran mengatur peran manusia serta makhluk biologisnya ciptaan Allah. Dengan adanya hukum tata aturan di dalamnya, pertumbuhan dan perkembangan serta dorongan biologisnya akan berjalan secara harmonis dan teratur. Mengenai kebutuhan makanan minum, dibuat tata aturan agar manusia dapat memenuhi kriteria halal dan baik, agar sesuai dengan kebutuhannya. Quran surah An-Nahl ayat 65-69. Mengenai air, Quran surah An-Nahl ayat 65 atau susu, Quran surah An-Nahl ayat 66. Buah-buahan, Quran surah An-Nahl ayat 67, dan air madu, Quran surah An-Nahl ayat 69. Sedangkan untuk menyalurkan dorongan seksual dibuat aturan pernikahan, Quran surah Ar-Rum ayat 21. Demikian pula untuk menjaga keturunan dan tanggung jawab orang terhadap anak, usaha untuk memeliharanya agar terhindar dari azab orang tua terhadap anak, agar terhindar dari azab neraka, Quran surah At-Tahrim ayat 6. Sebaliknya diatur pula tata kerama anak terhadap orang tua, Quran surah Al-Isra ayat 23-25. Dengan demikian, dalam konsep al-basyar, manusia memiliki peran sebagaimana manusia sebagai makhluk biologis. Manusia dibedakan menjadi makhluk biologis lainnya seperti hewan yang
yang pemenuhan kebutuhan primernya dikuasai dorongan intrinsik. Oleh karena itu, segala penentuan kebutuhan biologis manusia diatur dalam syariat agama Allah. Baiklah, karena waktunya pun sudah habis, maka pertemuan kali ini Bapak akhiri sampai di sini. Ya, tolong dipelajari ya materi yang Bapak berikan, karena materi ini akan keluar di pertemuan selanjutnya untuk ulangan harian. Baiklah, di sini ada yang ingin bertanya? Iya. Masih ada yang ingin bertanya tidak? Kalau tidak, Bapak cukupkan untuk hari ini. Baiklah, jika tidak yang bertanya, maka Bapak cukupkan untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.